Apakah dikubur tanpa dimandikan atau ditayamumkan? Ya. Atau ditayamumkan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan yang benarnya tidak ditayamumkan. Ya. Kata beliau karena tayamum itu adalah taharah untuk hadas, untuk orang yang berhadas. Kalau misalnya ada orang kencing, ada orang buang air besar, tidak ada air, dia bertayamum. Atau dia junub, tidak ada air, bertayamum. Kan begitu untuk hadas. Dan mandi ini bukan bersuci dari hadas, tapi bersuci untuk badan. Ya. Jadi beda kata beliau. Ya beda. Ya. Karena beda, ya. Karena itulah yang benarnya bahwa tidak ditayamumkan. Dan dikhawatirkan kalau ditayamum pakai air akan menambah kotor tubuh mayat itu. Ya. Karena itu yang paling bagusnya dijauhi, jangan ditayamumkan. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau katakan tidak ditayamumkan. Kalau Syekh bin Baz, beliau berpendapat boleh ditayamumkan. Ya, boleh ditayamumkan. Itu dua pendapat di kalangan para ulama ya dalam hal ini. Baik, sebagai kesimpulan tentang masalah memandikan ini, ya, setelah kita mengetahui, maka mungkin bisa saya simpulkan di sini beberapa perkara. Jadi pertama, ketika memandikan, ya, orang yang memandikan ini harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama yang memandikan adalah seorang muslim yang memandikannya. Tidak boleh yang memandikan orang kafir. Kemudian yang kedua, orang yang memandikannya hendaknya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memandikan hendaknya menutup auratnya. Menutup aurat, ya, orang yang dia mandikan, jangan dia lihat. Jadi oleh tadi ditaruh kain di atasnya supaya jangan dia lihat auratnya. Kemudian jangan dia pegang langsung auratnya bagi orang yang memandikan. Ya. Kemudian pada saat memandikan ada beberapa perkara yang dibutuhkan. Ya. Satu, dibutuhkan air. Ya, untuk memandikan ya harus ada air. Kemudian yang kedua dibutuhkan daun bidara. Ya. Tadi kita katakan kalau tidak ada daun bidara boleh diganti pakai apa? Pakai sabun atau yang semisal dengannya. Yang ketiga dibutuhkan kapur barus. Ya. Kapur barus. Ya, kalau tidak ada kapur barus maka wangi-wangian yang lain. Ya. Kemudian keempat dibutuhkan kapas. Ya. Kapas ini apa fungsinya? Jadi kapas kadang dipakai. Ini khusus untuk jenazah yang keluar terus najis dari dubur dan kubulnya. Ada kan yang sudah dimandikan, pas sudah dikafani masih keluar lagi. Iya. Nah, seperti ini, kalau dia keluar terus, boleh ditekan tempatnya tersebut ditutup pakai kapas. Ya. Tapi kapasnya sebelum ditutupkan diberikan dulu wangi-wangian. Diberikan dulu wangi-wangian. Iya. Kemudian berikutnya ia siapkan kos tangan atau kos tangan untuk mengalasi tangannya. Jangan sampai ia menyentuh kulit atau menyentuh aurat dari orang yang dia mandikan itu. Iya. Kemudian yang berikutnya yang disiapkan juga handuk. Iya. Di sini boleh pakai handuk. Kenapa? Sebab yang diinginkan adalah membersihkan jenazah. Kan begitu? Karena yang diinginkan bersih, maka hendaknya digosok air-air yang melekat di tubuhnya, ya, disekap pakai handuk sampai kering. Dan itu akan lebih bersih nanti, akan lebih bersih. Ya, kemudian dibutuhkan tempat, ya, sejenis-jenis ranjang kayak ini misalnya, ya, untuk tempat memandikannya, ya. Tempat-tempat yang tinggi. Sebab kalau ditaruh di tempat bawah misalnya, maka kemungkinan akan lebih kotor jenazahnya itu kalau dimandikan. Ya. Maka hendaknya ditaruh di atas tempat tinggi dan bersih. Ya, ketika dimandikan bisa disiram lagi di bawahnya, bersih lagi, mandi lagi dan seterusnya. Sehingga kotoran itu jatuh dan berjauhan terus. Ya. Tidak ada yang melekat di tempat yang dia mandikan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan sehelai kain. Ada kain yang menutupi jasad jenazah tersebut. Jadi seluruh tubuhnya ditelanjangi, tetapi tetap ada kain
yang menutupinya supaya jangan nampak auratnya. Iya. Dan tentunya jenazah ini dimandikan di mana? Di depan umum atau di dalam tempat khusus? Iya. Hendaknya dimandikan di tempat khusus. Iya. Dalam ruangan, yang ruangan tersebut orang-orang khusus saja yang di dalamnya. Orang-orang yang berkeperluan saja memandikannya. Iya. Orang-orang yang berkeperluan. Iya. Dan misalnya kalau misalnya ingin dimandi di dalam kamar mandi boleh saja. Ya, kalau misalnya tidak ada tempat yang lain. Iya. Sekira ini yang berkaitan dengan masalah memandikan jenazah ini. Dan sekira dipahami ya. Iya. Sekira dipahami tentang masalah memandikan jenazah ini. Sekarang kita pindah ke masalah lainnya. Setelah dikafani. Ya, sekarang setelah dimandikan, berikutnya mayat ini dikafani. Ya. Sekarang kita pindah ke pembahasan bagaimana cara mengafani mayat itu. Ya. Pertama tentang hukum mengafani mayat, hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Ya. Dalilnya itu wakafinuhu, dan kafanilah dia. Ya. Nah, kemudian kapan untuk mayat ini? Itu kafan ini diambil dari hartanya. Ya. Dari mana beli kafannya? Kalau orang yang meninggal punya harta, dari hartanya diambil kafannya. Diambil bagian dari hartanya dibelikan kafan. Iya. Kalau dia tidak punya harta, maka dari orang-orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Misalnya anaknya maka yang wajib membelikan, anak tidak punya harta, maka yang wajib belikan kafan adalah ayahnya. Iya. Atau saudaranya, dan semisal dengan itu, karib kerabatnya. Iya. Kalau tidak ada sama sekali hartanya, maka wajib atas seluruh kaum muslimin. Sebab ini hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Kapan tidak dikafani? Ya, dan kaum muslimin mampu, maka dosa mereka. Ya. Sebab mengkafani mayat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Iya. Nah, kemudian kafan itu hendaknya kafan yang sekarang ciri-ciri kafan. Bagaimana kafannya? Kafan itu hendaknya panjang. Ya. Kemudian lebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Menutupi seluruh tubuhnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaknya dia perbaiki kafannya. Apa maksud diperbaiki kafannya? Kata para ulama, diperbaiki kafannya di sini artinya kafan yang bersih, tebal, sehingga karena tebalnya auratnya tertutup, dan sederhana. Bukan dimaksudkan dengannya perbaikilah kafannya, perindahlah kafannya. Ya, artinya dibuat mahal-mahal, atau dibuat berlebihan. Dibelikan harga kafan 1 meter 1 juta misalnya. Ini juga berlebihan. Tapi dibuat kafan yang biasa, kainnya tebal, kemudian bersih, bisa menutupinya. Demikian. Hendaknya kafan itu dalam keadaan seperti itu. Kemudian berikutnya, ini masalah kalau terjadi, dan kayaknya di zaman ini jarang terjadi. Tapi tidak apa-apa kita sampaikan. Siapa tahu, ada kejadian seperti itu. Kalau misalnya kafannya sempit dan tidak bisa menutupi semua tubuhnya, maka ditutupi kepalanya dari kafan itu. Kalau masih tersisa kakinya terbuka, maka ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Seperti terjadi di beberapa peperangan, para sahabat ada yang meninggal, seperti Mus'ab bin Umair meninggal. Ya. Tidak ada kainnya kecuali itu. Kalau ditutup kepalanya, terbuka kakinya. Ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Ya. Maka ditutuplah kepalanya dan kakinya diberikan tumbuh-tumbuhan, sejenis tumbuh-tumbuhan untuk menutupinya. Ya, demikian.
Nah, kemudian berikutnya tentang kafan ini disunnahkan beberapa perkara tentang kafannya. Yang pertama, kafan itu disunnahkan warnanya putih. Kafan disunnahkan warnanya putih. Sebab dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah dari pakaian kalian yang kalian pakai. Maksudnya kita masih hidup ini. Pakai dari pakaian kalian, pakaian yang putih. Nah, karena itu disunahkan pakai pakaian putih bagi orang yang hidup juga. Kenapa? Karena dia adalah sebaik-baik pakaian. Yang putih itu sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah orang-orang meninggal kalian dengan pakaian putih, dengan kain putih. Nah, ini menunjukkan disunnahkan dalam kafan itu dengan warna yang putih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kafan disunnahkan kafan itu tiga. Kafannya ada tiga. Ya, atau ada tiga kain, tiga potong kafannya. Ya. Nah, tiga saub. Ya. Dan ukuran kafan itu ya, bisa satu ukuran untuk menutupi satu jasad. Ya. Dan panjangnya jangan terlalu lebih. Ya. Dipanjangkan misalnya di atas, di kepala dipanjangkan 30 cm dan di kaki dipanjangkan 40 cm. Ya. Supaya bisa digulung nanti. Supaya bisa digulung. Ya. Demikian. Jadi 3 saub. Itu utamanya, pakai 3 saub. Ya. Nah, terus bagaimana cara menggulungnya? Ya. Cara menggulung kafannya, nanti diletakkan kafan itu 3 susun ya, diletakkan sekaligus 3 susun. Kemudian mayatnya dipindah. Ya. Mayatnya tadi dipindah dalam keadaan tertutup kain, kan begitu? Dalam keadaan tertutup kain. Dipindahlah mayatnya, dinaikkan ke tempat kafan itu. Setelah itu diambil kafan yang pertama, ditutupkan ya, ke seluruh tubuhnya. Ditutupkan kafan ini. Setelah ditutupkan, kain yang masih ada tadi itu ditarik. Karena auratnya sudah tertutup dengan kafan. Dipahami? Ya. Ditutup dengan kafan. Ya. Setelah tertutup dengan kafan, ya, maka yang di bawah ini langsung dilipat. Dilipat dulu. Kafan pertama dilipat. Ya, di kakinya dilipat, di kepalanya juga dilipat. Nah, setelah itu angkat kafan keduanya. Tutup lagi. Ya, nanti lebihnya dilipat lagi. Begitu terus. Kemudian ambil kafan ketiga, tutup lagi, di kepalanya dilipat lagi, kakinya dilipat lagi. Setelah itu diikat. Ya. Setelah itu diikat sebagaimana yang kita akan terangkan. Di sini yang saya ingin jadikan sebagai titik pembahasan. Ketika melipat itu, jangan dilipat sekaligus. Digulung dulu langsung 3 kali misalnya, 3 kain sekaligus, 3. Setelah itu lipatnya sekaligus 3 juga. Nah, itu menyelisihi yang paling utama. Utamanya, sebab dalam hadis dikatakan 3 pakaian, 3 saub. Dan kalimat memakai 3 pakaian itu sempurna kalau dia selesaikan satu-satu, kan begitu? Ya. Iya. Kalau diselesaikan satu-satu. Dia pakai 1 dulu, selesai 1, baru pakai lagi 1, selesai 1, pakai lagi 1. Nah, ini baru dikatakan memakai 3 pakaian. Tapi kalau langsung sekaligus 1 kali lipat, seakan-akan mengesankan 1 kali 1 kain saja, kan begitu? Iya. Maka begitu cara melipatnya. Dipahami ya? Iya. Jadi melipatnya itu satu-satu. Iya. Satu-satu, jangan dilipat sekaligus. Iya. Dalilnya bahwa dikafani dengan 3 kafan, yaitu hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 pakaian. 3 pakaian dari kain Yaman. Putih warnanya, suhuliyah. Suhuliyah ini jenis kain di Yaman. Ya. Jenis kain Yaman. Min kursuf. Ya, dia dari kursuf. Kain katun. Laisa fihinna qamis. Tidak ada qamis dalamnya. Ya. Jadi bukan sudah pakaian
gamis atau sudah pakai kerah misalnya atau pakai tangan lengan, enggak. Ini sisa kain saja, enggak ada. Wala imamah, dan juga tidak pakai imamah menutupi kepala. Ya. Nah, demikian. Ada sebagian riwayat menambahkan pakai kain, pakai kancing, ya. Pakai lengan dimasukkan. Nah, itu semua riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Yang benarnya cuman ditutup saja begitu. Iya. Demikian. Kemudian di sini Syekh Al-Albani memberikan tambahan, disunnahkan kafan itu, salah satu dari kafannya itu dari pakaian hibrah. Apa itu hibrah? Hibrah itu pakaian warnanya putih asalnya, cuman ada strap-strapnya. Iya. Ada strap-strapnya, tapi warna yang mendominasi, warna kebanyakan adalah warna putih. Ini di kafan yang pertama. Nanti dia ditutup lagi dengan kain putih purni. Kemudian yang ketiganya kain putih murni juga. Iya. Demikian. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Iya. Nah. Ya, kemudian di sini yang perlu kita ingatkan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan dalam membeli kafan itu. Ya. Dan tidak boleh menambah kafan lebih dari 3. Ya, kafannya cuma 3 saja. 3 kain saja. Ya, jangan mumpun kain saya banyak ini. Tidak apa-apa, daripada terbuangnya kafani saja terus. Ya. Ini juga tidak boleh, sebab menyelisihi ketentuan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan itu. Nabi saja, ya, Rasulullah dikafani dengan 3 kain. Ya. Nah, maka hendaknya contoh yang paling baik kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga kalau mengkafani lebih dari itu membuang-buang harta. Ya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan, Inna Allah kariha lakum salatan, qila wa qal, wa idha'at al-mal, wa kathrat as-su'al. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci pada kalian 3 perkara. Berkata yang itu membuang-buang harta diantaranya. Iya. Nah, dan sebagian para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika melihat orang mengkafani dengan berlebihan begitu dan kainnya baik, maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika diberikan kain yang mahal dan kain yang bagus, katanya Abu Bakar, ini orang yang hidup lebih pantas memakainya. Iya. Orang yang hidup lebih pantas untuk pakai. Maka hendaknya pakai kain yang biasa saja. Ya. Hendaknya pakai kain yang biasa. Sekiranya tentang kafan, kemudian terakhir, ya, dalam kafan itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu digaris bawahi, ya, atau dikasih garis besar. Ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada sebagian orang mengatakan kalau perempuan pakai 5 baju. Ya. Ada kudungnya di dalam, terus ada penutup, ada kudungnya dan ada penutup tubuhnya. Ya. Yang lainnya kafan. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Memang ada haditsnya, tapi haditsnya mungkar. Hadits lemah. Ya. Karena itulah hendaknya yang dipakai 3 kain saja. Sebab Nabi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan asalnya syariat ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Baik. Kemudian di sini berkaitan dengan masalah kafan. Juga di kafan itu disunnahkan ketika dikafani, kafannya itu sudah diberikan harum-haruman. Diberikan bukhur 3 kali. Apa itu bukhur? Bukhur itu wangi-wangian yang dibakar. Sebenarnya bukhur ini wangi-wangian banyak dipakai oleh orang Arab. Tapi kalau di Indonesia penggunaan wangi-wangian dibakar ini itu bentuknya mistik. Ya. Kadang dipakai oleh dukun-dukun saja. Ya. Atau dipakai untuk acara-acara tertentu.
Padahal kalau wangi-wangian di Arab itu kadang dibakar, dinaikkan kayu-kayu yang harum. Ya. Di situ nanti akan harum ruangan dengan itu. Kan begitu? Ya. Tapi kalau di Indonesia ini dibakar juga, tapi kayunya kayu tertentu dan itu terus. Ya. Maka kesannya pun menjadi tidak baik. Ya. Tapi kalau di Arab kadang dipakai kayu India, kayu yang sangat harum. Ya. Nah, ini disunahkan pakai itu. Jadi pakai bukur, ya kain kafannya diwangi-wangi dulu, diberikan wangi-wangian. Jadi ada asap begitu, di kain kafan ini ditaruh di atas asap. Ya, asap wangi-wangian ini sehingga dia harum. Kalau tidak ada seperti itu, maka hendaknya diberikan wangi-wangian saja. Ambil wangi-wangian biasa. Ya. Ini ada dua hadis yang menunjukkannya. Pertama hadis riwayat Muslim atau riwayat Imam Ahmad, fa'ajmiruhu thalathan. Kata beliau, idza jammartumul mayyit fa'ajmiruhu thalathan. Kalau kalian memberikan wangi-wangian, asap wangi-wangian ke orang mati, maka berikanlah 3 kali. Dan sunahkan 3 kali ya. Kemudian kadang boleh pakai wangi-wangian apa saja, seperti tentang kisah orang yang meninggal di musim haji itu dikatakan wala tutayyibuhu, dan jangan kalian memberikan wangi-wangian kepadanya. Dalam satu riwayat wala tuhannituhu, jangan kalian memberikan hunut. Hunut itu campuran wangi-wangian. Beberapa jenis wangi-wangian tercampur. Itu hunut. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, dan saya nggak tahu apakah ada dilakukan oleh orang atau tidak di Indonesia. Yang jelas wangi-wangian, maka di kafani diberikan wangi-wangian seperti itu. Iya. Itu harusnya yang dilakukan. Iya. Kemudian tambahan lagi yang lain, bahwa saat mengkafani tersebut tentu butuh diikat. Ya, butuh ada ikatan-ikatan. Ya. Ikatan-ikatan itu boleh berapa saja ikatannya. Ya. Boleh 3, boleh 5. Ya. Dan itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Ada sebagian yang membedakan, kalau laki-laki 3, ya, kalau perempuan 5. Ya. Kalau perempuan 5. Ini juga tidak ada pembedaan seperti itu. Yang benarnya tidak ada pembedaan seperti itu. Asalnya diikat. Diikat itu maksudnya apa? Supaya kafannya jangan terbuka. Kalau orangnya tinggi misalnya, tidak cukup dia diikat dengan 3. Diikat cuma kakinya saja, kepalanya, diikat tengahnya, ya terbuka dong yang lainnya. Kalau orangnya tinggi, ya, butuh pakai 5 misalnya atau pakai 7. Ya. Nah, demikian pula perempuan. Jadi tidak ada batasan. Ya. Berapa ikatan itu? Iya. Dan ikatan ini nanti dilepas di mana? Ketika ditanam, dikubur. Iya. Baik. Sekiranya ini sebagai kesimpulan tentang masalah memandikan atau tentang masalah mengkafani jenazah. Iya. Apakah perlu diberikan contoh? Hah? Kita berikan kesimpulan dulu, setelah itu kita berikan kesimpulan, nanti setelah itu kita contohkan. Ya, ada kainnya ya? Ya. Jadi saya simpulkan, jadi dalam mengkafan itu ya, dijaga beberapa perkara ya, dalam kafan. Hendaknya kafannya itu lebar, bisa menutupi seluruh tubuh, kafannya tebal, ya, bersih, ya, kafan tersebut. Kemudian setelah itu hendaknya kafan tersebut warnanya putih. Kemudian kafannya dengan disunnahkan pakai 3 kafan, ya, 3 kain. Ya. Kemudian disunnahkan salah satu darinya pakai thawb hibrah, ya, kain yang kita sebut kayak tadi. Tapi kalau semuanya putih juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang keempat, diberikan wangi-wangian. Ya, itu saja dalam kapan. Cuma mungkin dalam prakteknya butuh dipraktekkan. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sudah dipotong. Perbedaan urutan itu karena
dibagi dua. Membawa itu katanya dibagi dua. Kadang dari rumahnya dibawa ke masjid, kan dibawa dulu, ya, baru disolatkan, makanya dibawa. Dari masjid dibawa lagi ke kuburan. Ya. Jadi di sini membawa lebih didahulukan dari rumah ke masjid, makanya kita bahas dulu tentang membawa jenazah. Nah, ini pembahasan dalam buku Syekh Al-Albani di sini. Beliau mendahulukan membawa dulu. Ya. Kalau dalam buku fikih yang lain seperti dalam mazhab Hanbaliyah, mazhab yang lainnya, ya mereka mendahulukan mensalatkan dulu baru dibawa. Mensalatkan baru dibawa. Tapi tidak apa-apa, setelah kita mengetahui mau didahulukan yang mana silahkan. Yang jelas hukum-hukumnya semuanya kita tahu. Iya. Baik. Sekarang membawa jenazah dan mengikuti jenazah, itu hukum membawa jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana yang telah kita uraikan. Dan membawa jenazah ini disebutkan di dalam hadis, lafaznya udu al-maridha wattabi'ul janaiz tudzakirukum al-akhirah. Kunjungilah orang sakit dan ikutilah jenazah, kalian akan diingatkan dengan hari akhirat. Jadi itu maksud dari membawa jenazah itu, untuk mengingatkan dengan hari akhirat. Iya. Ini maksud yang harus kita ingat. Nah, demikian pula dalam mensalatkannya ada maksud-maksud lain. Ya. Kadang orang banyak salah memahaminya. Demikian pula dalam hadis lain, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 5. Ya, di antara 5 itu ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazahnya, mengantarkan jenazahnya. Iya. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tentang kewajiban untuk mengantar jenazah. Bagaimana mengantar jenazah itu? Masuk dalam kategori mengantar jenazah 2 perkara yang disebutkan itu tadi. Diantar dari rumahnya menuju ke tempat sholat, atau dia antar dari tempat sholat menuju ke kuburan untuk dikubur. Itu 2 kategori mengantar. Dan semuanya ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Iya. Dan tidak diragukan bahwa mengantar jenazah ke kuburan ini mendapatkan keutamaan yang paling besar. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida al-janazah fi baitiha," siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya. Dalam satu riwayat, "Man ittaba'a al-janazata muslim imanan wa ihtisaban." Siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolati, falahu qirat, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikannya sampai dikubur, dalam satu riwayat hatta yufragu minha, sampai selesai dikubur, falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat pahala. Apa ini qirat? Kata beliau, al-qiratani, 2 qirat itu seperti 2 gunung besar pahalanya. Nah, jadi lihat di sini, orang yang mendapatkan mengantar jenazah itu mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama apa? Ketika dia mensolati, dia antar dan disolati. 1. Ini keutamaannya. Jadi dari rumahnya dia antar, atau dia solati, dia ikut menyolatinya, sudah dapat 1 qirat. Pahala yang kedua, dia antar sampai ke kuburan, sampai selesai dikubur. Ingat, dia sampai selesai. Bukan keadaan sebagian orang baru dari kuburan, ya, duduk sebentar, waduh panas, saya pulang duluan. Ya, ini tidak dapat 1 qirat, sebab belum selesai. Ditunggu sampai selesai. Ya. Kalau selesai baru dapat 2 qirat, 2 gunung besar pahala. Ya. Ini yang diterangkan dalam hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan gunung besarnya ini lebih besar dari gunung Uhud. Lebih besar dari gunung Uhud. Baik. Kemudian mengikuti jenazah ini, mengantar jenazah ini keutamaan hanya diperuntukkan atau disunnahkan untuk laki-laki mengantar jenazah. Adapun perempuan hukumnya makruh mengantar jenazah. Hukumnya makruh. Sebab dalam hadis Ummu Atiyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah atau Ummu Atiyah berkata, kunna nunha. Dalam satu riwayat, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kami dilarang. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Dilarang dari apa? Ini Ummu Atiyah, ini perempuan, berkata kami dilarang oleh Rasulullah an ittiba'il janaiz, untuk mengantar jenazah. Dilarang mengantar jenazah perempuan oleh Rasulullah. Wala ya'zim alaina, dan beliau tidak keras dalam larangannya. Ya. Maksudnya larangannya di sini bukan larangan wajib, tapi larangan yang sifatnya ya utamanya jangan diikuti. Utamanya jangan diikut jenazah. Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Tentunya dimaklumi bersama bahwa perempuan itu sangat gampang menangis, ya, dan gampang terharu melihat keadaan seperti itu, dan lebih banyak lagi perkara pelanggaran yang bisa muncul karena itu. Iya. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini larangan perempuan mengikuti jenazah, mengantarnya sampai ke kuburan. Adapun kalau perempuan ikut sholat jenazah, boleh saja, disyariatkan. Sebab dasar sholat jenazah itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan makin banyak yang mensolati jenazah, makin bagus untuk jenazah itu. Ya. Makin bagus untuk jenazah tersebut, sebagaimana kita akan terangkan. Ya. Kemudian tidak boleh mengikuti jenazah, mengantar jenazah dengan disertai oleh perkara-perkara yang menyelisih syariat. Seperti ada nas dari Nabi dua perkara. Yang pertama mengangkat suara dengan tangis. Yang kedua mengikutinya dengan apa namanya, wangi-wangian. Ya. Dengan asap yang dinyalakan. Ada hadis lafaznya la tuttaba'al janazah bi sautin wala nar. Tak boleh jenazah diikuti dengan suara dan dengan api. Apa maksudnya? Suara itu tidak boleh orang mengikuti jenazah dengan suara menangis, meraung-raung, dan tak boleh diikuti dengan api. Apa maksud diikuti dengan api? Yaitu diikuti dia menyalakan api misalnya untuk wangi-wangian, ya, supaya keluar wanginya. Ada keadaan seperti itu. Ya, sudah mengantar jenazah masih ada dupa-dupa yang berkerumun. Nah, itu tidak boleh. Ini semua terlarang. Ya. Dan ini dari perkara yang tidak dibenarkan secara syariat. Ya. Dan demikian pula masuk dalamnya orang yang membawa jenazah dalam keadaan apa namanya, di depan jenazah mengangkat suaranya dengan zikir. Ya. Karena ada sebagian jenazah di depannya mobil khusus bawa suara, ya, mengikutinya dengan suara takbir misalnya, atau dengan suara membaca bacaan-bacaan. Ya. Nah, ini juga perkara yang tidak dibolehkan. Sebab kata Qais bin Abbas, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak senang mengangkat suara ketika ada jenazah. Dan maksud mengangkat suara itu ketika mengantar jenazah, atau tidak mengangkat suara, diam, maksudnya nampak sekali. Ya. Jangan dia mengangkat suaranya membaca, atau jangan dia mengangkat suaranya dengan zikir. Ya, hikmahnya nampak.
supaya hati orang yang mengangkat itu lebih tenang dan lebih khusyuk. Dan hikmah membawa jenazah ini dia ketahui. Hikmah membawa jenazah dia ketahui, yaitu untuk mengingatkan kehidupan negeri akhirat. Untuk mengingatkan seorang hamba, begini dulu akan datang nanti keadaannya dia seperti ini. Dia nanti akan disandang oleh orang dan dia akan dibungkus oleh kafan. Sekarang waktunya dia yang dibungkus, dan waktu saya kapan akan dibungkus. Ya, sehingga dia mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kehidupan negeri akhirat. Ya. Demikian. Jadi hikmah dari membawa jenazah. Ya. Dan sangat mengerikan sekali orang-orang yang bawa jenazah, ya, disertai dengan cara-cara yang keras, misalnya seperti orang yang bawa jenazah di depan, orang yang minggir pukul, ya. Nah, ini keluar dari hikmah. Ya. Kemudian sedang mengantar jenazah, ya, bercanda sana sini, ribut, ketawa, terbahak-bahak. Ya. Ini semuanya bertentangan dengan hikmah bahwa jenazah yang harusnya dia mengingat akan kehidupan negeri akhirat. Iya. Baik. Iya. Kemudian di dalam mengantar jenazah diwajibkan untuk mempercepat jalannya. Tapi cepatnya itu cepat berjalan, bukan berlari-lari kecil. Ya. Jalannya saja cepat, bukan juga jalan santai sekali kayak jalan pengantin. Ya. Bukan juga jalan biasa, bukan juga lari-lari, tapi jalan cepat membawanya. Demikian. Tidak boleh berlari-lari kecil. Batasannya di bawah berlari-lari kecil. Ya. Begitu. Jalannya cepat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah mengantar jenazah. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه. Kalau jenazah yang baik, maka yang kalian bawakan ke kuburan itu yang paling bagus untuk kuburan. Wa in takun ghayra dzalik, kalau jenazahnya selain dari itu, maksudnya tidak baik, maka sesuatu yang jelek kalian simpan di atas punggung kalian, harus cepat kalian turunkan. Begitu. Nah ini. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, apabila jenazah sudah diturunkan dan sudah dibawa, jenazah sudah diletakkan di atas kafannya dan dibawa sudah di atas punggung orang-orang yang menyandangnya, kalau dia baik, maka jenazah ini berkata, qaddimuni, cepatkan saya sampai di sini, cepatkan saya sampai di sini. Ya. Kalau dia selain dari itu, nah, maka dikatakan kepadanya, ya wailah, betapa celakanya. Mau kau bawa ke mana jenazah ini kalau jenazahnya tidak baik? Mau dibawa ke mana jenazah ini? Betapa celakanya kalian. Suara yang berkata ini didengar oleh seluruhnya kecuali manusia saja. Andai kata manusia mendengar suara ini, langsung akan pingsan. Nah, demikian. Maka ini menunjukkan disunnahkannya mempercepat jenazah. Iya. Kemudian dalam berjalan mengantar jenazah, boleh berjalan di depannya, boleh berjalan di belakangnya. Boleh berjalan di belakangnya. Kecuali kalau orang yang bawa mobil atau orang yang berkendaraan pakai motor atau pakai sejenisnya, maka hendaknya di belakang. Hendaknya di belakang. Ini juga termasuk kesalahan yang ada sekarang ini. Jadi pasukan bermotor di depan dulu, nanti pasukan bermobil di belakang. Ya. Ini menyelisihi tuntunan Nabi. Kalau dia pakai kendaraan, utamanya di belakang. Biarkan mobil jenazahnya di depan, yang bawa jenazah. Ya. Kalau misalnya, ya harus memakai mobil. Kalau misalnya jauh jenazahnya tersebut. Iya. Baik. Ini diterangkan dalam hadis yang banyak sekali. Ya.
Diterangkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan panjang kalau kita uraikan semuanya. Ya, tapi tentunya lebih utama kalau dia berjalan di belakangnya. Walaupun boleh berjalan di depannya, paling utamanya dia berjalan di belakangnya. Kenapa paling utama berjalan di belakangnya? Sebab dalam hadis dikatakan, siapa yang mengikuti jenazah, mengikuti itu di depan atau di belakang? Ya di belakang kan begitu. Ya, itu yang paling utamanya. Ya, maka paling utama berjalan di belakang jenazah tersebut. Iya. Baik. Kemudian setelah itu, iya, di dalam mengantar jenazah itu yang paling utamanya dengan berjalan, tidak memakai kendaraan. Sebab ini yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Dan hikmah di belakang tersebut lebih nampak. Dan orang yang membawanya lebih banyak memetik pelajaran. Kan begitu ya? Lihat orang duyung-duyung banyak misalnya mengantar jenazah. Lihat seperti itu. Berbeda kalau mobil. Banyak mobil mengantar. Sama kalau acara pengantin. Banyak mengantar pakai mobil. Kan begitu. Maka hikmah di belakang tersebut diantar. Dan juga mempunyai keutamaan yang lain. Diterangkan di sini dalam satu hadis riwayat Abu Daud dari Sauban, dikatakan sesungguhnya Rasulullah SAW utiya bidabba. Nabi SAW dibawakan hewan untuk ditunggangi dan beliau bersama jenazah. Beliau tidak mau menungganginya. Tatkala selesai jenazahnya, sudah selesai dikubur, dibawakan lagi kendaraan supaya beliau naiki. Akhirnya beliau naik. Ya. Maka dikatakan kepada beliau, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Innal malaikata kanat tamshi, falam takun li'arkuba wa hum yanshu, falamma dhahabu rakibtu. Kata beliau, sungguhnya malaikat itu berjalan, dan saya tidak mau menunggangi dalam keadaan berkendaraan dan malaikat berjalan. Ketika malaikat sudah pergi, saya pun mau naik kendaraan sekarang. Ya. Demikian. Ini menunjukkan keutamaan orang yang membawa jenazah. Ya. Jadi kalau dia tadi itu larangan, utamanya berjalan ini kalau mengantar, utamanya berjalan. Adapun kalau pulang, ya boleh kalau dia ingin pakai kendaraan, boleh dia memakai kendaraan. Ya. Baik. Kemudian di sini ada satu kesalahan yang perlu saya ingatkan. Tapi saya harapkan kepada seluruh hadirin, khususnya jemaah yang berada di belakang, hendaknya suaranya tidak dikeluarkan dulu. Sebab sekarang waktu menguraikan dan waktu mendengarkan. Nanti insyaAllah ta'ala di waktu lain boleh berbicara. Ya. Dan bagusnya atau seharusnya bagi seorang muslim kalau mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, jangan mengangkat suara di atas lantunan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Ini ditegur di dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Kata para ulama, itu pada saat beliau hidup dan pada saat beliau meninggal, apabila dibacakan ayat-ayat dan hadisnya, jangan diangkat suara melebihi suara orang yang membacanya. Iya. Karena itu diharapkan supaya seluruh hadirin untuk mendengarkan dengan baik. Iya. Baik. Di antara kesalahan yang banyak terjadi, orang yang membawa jenazah dibawa dengan alat-alat khusus atau sandangan-sandangan khusus, ya, atau mobil-mobil khusus membawa jenazah. Ya. Ini semua dari perkara-perkara yang tidak ada syariatnya. Dikhususkan seperti itu. Ya. Pakai asungan khusus, dia hiasi dengan hiasan tertentu. Ya. Beda antara asungannya orang Indonesia
dengan orang Malaysia, dengan orang Arab kan berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa ini kebiasaan, bukan dari agama ini. Itu cuma kebiasaan orang saja. Kan begitu? Maka dengan kiasan khusus itu tidak ada dalilnya. Ya. Harusnya dia bawa biasa, dia sandang. Ya, kalau butuh untuk menyandang di pinggul dinaikkan biasa saja, tapi jangan terlalu banyak bawaannya. Kalau jenazahnya misalnya kepanasan karena siang hari, dapat boleh ditutupi pakai sesuatu yang menutupi di atasnya supaya jenazah ini tidak kepanasan. Demikian pula pakai mobil-mobil khusus. Kadang ada mobil khusus dibayar untuk bawa jenazah. Ya. Mobil-mobil rumah sakit. Nah, ini juga perkara yang tidak boleh, tidak ada dasar syariatnya. Bahkan lebih dari itu, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Kan sama dengan orang-orang budaya barat begitu, kalau mengantar jenazah pakai mobil-mobil begitu mereka. Ya. Dan umat Islam tidak dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Iya. Nah, dan pakaian seperti ini adalah perkara baru dalam agama, hendaknya dijauhi. Dan dengan berkendaraan seperti itu, kemudian jenazahnya tidak nampak, ya tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan jenazahnya tersebut, maka ini juga akan mengurangi hikmah dari membawa jenazah itu, yaitu mengingatkan negeri akhirat. Kan jenazahnya kelihatan kurang sudah nilainya. Walaupun dia tahu ini jenazah, tapi beda kalau dia lihat jenazahnya. Iya. Akan mengingatkan dia ke negeri akhirat. Iya. Demikian. Maka hendaknya segala sesuatu itu dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tentang masalah berdiri kalau ada jenazah. Apakah diharuskan berdiri ketika ada jenazah? Kalau misalnya ada duduk, diharuskan berdiri? Atau ketika mengantar jenazah, apakah diharuskan berdiri sampai diturunkan jenazahnya? Tidak boleh duduk sebelum diturunkan. Memang di awal-awal Islam ada syariat seperti itu, tapi setelah itu dihapus hukumnya. Boleh untuk duduk. Tapi orang yang ingin berdiri silahkan, boleh saja. Tapi kalau dia ingin duduk, ya juga boleh, tidak boleh dilarang. Hal itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, Rasulullah SAW berdiri untuk salat jenazah. Maka kami pun berdiri. Kemudian setelah itu beliau duduk, maka kami pun duduk. Ya. Ini menunjukkan hukum telah terhapus. Dulunya berdiri, tapi setelah itu mengantar lagi, beliau duduk. Maka ini menunjukkan bahwa hukum berdiri itu telah terhapus. Atau paling tidak dikatakan, ya, boleh berdiri, bagus, tapi kalau mau duduk juga tidak terlarang. Kalau mau duduk, tidak bisa dilarang. Ya. Tapi dalil-dalil yang dibawakan di sini oleh Syekh Al-Albani, ya, kelihatannya menunjukkan bahwa hukumnya terhapus. Iya. Sekiranya yang berkaitan dengan masalah mengantar jenazah dan sisa dua pembahasan yang harus kita selesaikan, yaitu tentang masalah solat jenazah, mensolati jenazah, dan pembahasan menguburkan jenazah tersebut. Penyelenggaraan berikutnya yaitu tentang masalah salat jenazah. Mensolati jenazah seorang muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hukumnya fardu kifayah. Setelah kita ketahui wajibnya mensolati jenazah seorang muslim, di antara dalil tersebut hadits riwayat Imam Malik, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ada seorang lelaki dari sahabat